Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, karena kita memiliki banyak sekali pulau-pulau. Kalian tahu nggak sih, kalau Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan 38 provinsi. Nah, menurut data BPS di tahun 2010 lalu, terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Familiar dengan pepatah ini? Tak kenal, maka tak sayang. Nah, maka dari itu, di video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, agar kita semakin sayang dan cinta terhadap negara kita, Indonesia. Yuk, kita mulaikan. Bahaba kawan-kawan, kali ini kami akan mengajak kalian untuk menelusuri jejak kebudayaan dan kearifan lokal dari ujung barat Indonesia nih. Yaps, benar banget. Kita akan memulai perjalanan kita dari Provinsi Aceh. Jarak tajak luput tak trep udep lepot rasa. Pepatah ini artinya semakin jauh perjalanan, semakin banyak yang dilihat. Semakin panjang usia, semakin banyak yang dirasakan. Itu bermakna pengalaman adalah yang terbaik. Orang Aceh umumnya memang senang dengan peribahasa, dengan kandungan kalimat yang bijak tentang kehidupan. Tidak itu saja, memang Aceh memiliki banyak kearifan lokal yang masih diketahui dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sendiri. Sehingga kebudayaan dan kearifan lokal Aceh akan tetap lestari dan semakin mendunia walaupun di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nah, apa aja sih kearifan lokal di Aceh? Kali ini, Lon akan ajak Kak Jak menelusuri tanah yang disebut Serambi Mekah ini. Mari Bung Kakak Aceh. Kalian udah pasti tahu dong ya kuliner yang satu ini, sebab sudah sangat terkenal dan tersebar di seluruh kios-kios yang terdapat di Indonesia. Nah, ciri khas dari kuliner yang satu ini ialah mie yang disiram kuah kari kental yang bercita rasa rempah-rempah, ditambah aneka lauk di dalamnya. Jika kuliner mie pada umumnya menggunakan daging sapi, ayam, maupun aneka hewan laut, mie Aceh memadukan semua lauk tersebut. Hidangan khas Aceh ini menggunakan campuran daging sapi, ayam, kambing, bahkan olahan aneka seafood seperti cumi hingga kepiting. Tidak perlu khawatir soal cita rasa. Aneka rempah-rempah khas Aceh seperti cabai, lada, jinten, kapulaga, dan kunyit menjadi bumbu dasar pembuatan kuah kari kuliner ini. Sehingga kuliner ini memiliki rasa yang komplit. Mie Aceh berbeda dengan mie pada umumnya. Bahan dasar mie yang diolah bertekstur kenyal, pipih, dan juga tebal, serta warna yang cenderung kuning cerah, sehingga menambah keindahan pada kuliner tersebut. Selain itu, kuliner ini bisa disajikan dalam 3 jenis, yakni mie goreng atau kering, mie kuah, dan mie goreng basah. Sebagai pelengkap, satu piring mie Aceh akan diberi taburan bawang goreng, kerupuk emping, mentimun, dan juga jeruk nipis. Wah, komplit banget ya! Kelihatannya porsinya juga cukup besar deh. Dijamin sekali makan ini pasti bakal langsung kenyang sih. Surga bagi para pecinta kopi. Ada banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas dari Aceh. Contohnya Arabica Gayo yang telah mendunia. Tercatat Arabica Gayo sangat digemari oleh konsumen di Amerika, Eropa, dan Jepang. Mereka menyebut kopi Gayo sangat istimewa dan dikategorikan sebagai kopi specialty. Itu karena Arabica Gayo dikenal memiliki aroma khas dengan perisa atau flavor yang kompleks dan kekentalan atau body yang kuat.
Banyaknya jenis kopi yang berada di Aceh ini membuat kita bisa menemukan ribuan warung kopi di berbagai tempat di Aceh, dari kota besar hingga sampai ke pedesaan. Dan sebagian besar warung kopi yang ada di daerah Aceh buka sampai 24 jam. Bayangin, nih bagi kalian yang suka nongkrong bareng temen-temennya sampai malam, cobain deh sensasi nongkrong di warkop Aceh sampai pagi. Oh iya, kalian tahu nggak sih ada cara unik dalam meminum kopi ala Serambi Mekah ini loh. Namanya Kopi Kop. Kopi Kop adalah minuman kopi khas dari daerah Melaboh, Aceh Barat. Nah, yang unik dari kopi ini adalah cara penyajiannya yang disajikan dengan cara terbalik. Makanya kita sering juga mendengar nama kopi ini sebagai kopi terbalik. Konon, kata kopi kop ini muncul dari kata-kata terakhir Tengku Umar yang memberi isyarat meminum kopi bersama sebelum berangkat perang melawan Belanda. Deep banget ya. Nah, gimana Del? Menurut lo rasa kopi kebalik ini? Enak sih. Cuma kayaknya dibuatnya kopi kebalik ini supaya nggak habis deh. Yups, bener banget. Filosofi penyajian kopi dengan cara terbalik ini merupakan kebiasaan masyarakat Aceh yang berlama-lama saat meminum kopi. Kalau disajikan dengan terbalik seperti ini, maka kopi akan tertutup dan aman dari polusi. Juga menjaga kadar asam dari kopinya. Keren banget ya? Ada yang familiar dengan pakaian adat ini? Yaps, bener banget. Ini adalah pakaian atau kostum yang digunakan dalam tarian Saman, yaitu tarian khas Aceh yang telah mendunia. Gimana kalau kita lihat lebih dekat yuk pakaian adat ini? Dimulai dari bagian atas, biasanya penari Saman menggunakan semacam penutup kepala berwarna hitam. Itulah yang dinamakan dengan bulung teleng atau tengkuluk. Kain yang biasanya ditambahkan dengan sulaman benang ini dipergunakan untuk menutupi kepala sang penari. Untuk baju dan celana, umumnya penari Saman menggunakan baju adat khas suku Gayo yang dinamakan baju kerawang. Baju ini berwarna dasar hitam dengan sulaman benang putih, merah, dan hijau. Lalu untuk bagian pinggang juga ikut disulam dengan menggunakan kedawai. Untuk celana, biasanya penari Saman menggunakan celana panjang sampai mata kaki yang berwarna hitam mengkilap. Biasanya di bagian bawah celana juga dilengkapi dengan corak berwarna emas. Sarung. Sarung ini dipakai di luar celana sembari melilit celana tersebut. Biasanya motif sarung tersebut menggunakan motif batik Gayo dengan warna yang disesuaikan senada dengan busana sang penari. Dan yang terakhir adalah sabuk. Sabuk ini dipergunakan untuk menghiasi penampilan sang penari. Wah, keren banget ya. Cantik deh kelihatannya, ya kan? Gimana menurut kalian? Alam Aceh dipenuhi dengan doa dan harapan. Karena itu selalu ada upacara adat untuk memanjatkan doa dengan mengetuk pintu langit harapan itu yang dinamakan dengan pesijo atau di Aceh besar disebut dengan pesunteng. Pesijo yang juga disebut dengan upacara tepung tawar diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan, keyakinan, dan ketetapan hati dalam mengerjakan atau memulai suatu perkara. Biasanya upacara ini dilakukan pada acara-acara khusus seperti perkawinan, menempati hunian baru, memiliki kendaraan baru, memulai bercocok tanam, naik haji, dan lain sebagainya. Pesijo dilakukan oleh orang yang dituakan, bisa juga dilakukan oleh ulama atau tengku kampung. Dalam masyarakat Aceh, pesijo dilakukan sebagai media penyampaian keberkatan dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, pesijo memiliki tata cara tersendiri. Upacara pesijo diawali dengan menaburkan beras padi atau yang disebut brapade. Kemudian yang kedua menaburkan air tepung tawar. Dan yang terakhir menyunting nasi ketan atau bulekat. Biasanya perlengkapan pesijo terdiri dari talam 1 buah, brapade atau beras 1 mangkok, bulekat atau ketan 1 piring bersama dengan tampu, yaitu panganan atau makanan berupa kue yang dibuat dari tepung dan pisang.
Bisa juga disajikan dengan kelapa merah. Kemudian selanjutnya terdapat tepung tawel atau tepung dan air, on sineju, daun khusus prosesi pesejuk, on manik mano, jenis-jenis dedaunan, on leung sambo, jenis rerumputan dengan akar yang kuat, glow i, tempat cuci tangan, dan tudung saji. Daun sineju dimaknai dengan simbol kesejukan, beras dan padi sebagai simbol kesejahteraan. Leung sambo dimaknai sebagai bangunan dan lambang yang kokoh dalam membina kehidupan. Daun pisang muda atau an pucuk pisang sebagai simbol keberhasilan hidup, kedamaian, serta kesejukan. Ketan kuning atau bulukan kuning adalah simbol keharmonisan. Sedangkan daun kelor untuk membendung ilmu hitam yang dapat mengancam kehidupan. Dan yang terakhir, on manik mano yang dimaksud untuk memberi kelengkapan dalam acara pesijo digunakan untuk memeriahkan suasana. Ritual pesijo ini ditujukan sebagai cara untuk mempererat kohesi sosial, di mana yang dituakan di keluarga serta menjadi orang tertua di kampung atau bahkan alim ulama mendapatkan kesempatan untuk memimpin upacara tersebut. Melalui upacara pesijo, cinta kasih, ikatan sosial, dan bangunan kekerabatan diharapkan dapat terbina lebih kuat dan erat. Engklek adalah permainan yang berasal dari Aceh. Permainan engklek juga bisa dimainkan oleh anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Permainan engklek ini dimainkan secara per orang dan bisa dimainkan dengan banyak orang secara bergantian. Pun peraturan dalam permainan ini berikut cara bermain dan peraturan permainan engklek. Sebelum kita bermain engklek, kita harus membuat garis terlebih dahulu. Saat bermain engklek, hal yang harus kita persiapkan adalah batu. Setelah kita mempersiapkan batu, kita lalu gambreng untuk siapa duluan yang memulai permainan ini. Lalu kita bisa memulai permainan ini. Awal mula permainan, kita melempar batu ke kotak pertama. Seperti yang kita lihat di video, namun batunya tidak ke kotak pertama. Ini dianggap gagal karena tidak sesuai dengan peraturan bermain engklek. Lalu dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Ini adalah pelemparan batu yang tepat. Lalu kita jalan, tidak boleh menginjak kotak yang ada batu kitanya. Lalu kita berputar balik untuk mengambil batu tersebut. Ini adalah contoh bermain yang salah, karena saat berputar balik dia tidak mengambil batunya. Ini juga merupakan salah satu contoh bermain yang salah, karena saat bermain engklek kita tidak boleh menginjak batu teman maupun batu sendiri. Dan ini dianggap gagal, dan permainannya akan dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Sampai di kotak 9, kita mengambil batu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara kita duduk membelakangi kotak ke-9 dan batu akan diumpetin oleh pemain lainnya. Lalu kita mencari batu tersebut tanpa boleh melihat ke belakang dan tidak boleh melewati garis. Lalu kita melanjutkan ke kotak 10. Kotak 10 berbeda dari kotak yang lainnya karena kita tidak lagi mengambil batu, melainkan kita menginjak batu. Jika kotak 10 selesai, maka kita akan memiliki rumah. Kita memiliki rumah, kita harus melempar batu membelakangi kotak. Yang terkena batu itu akan menjadi rumah kita, dan rumahnya akan ditandai dengan nama kita. Setelah memiliki rumah, kita akan berjalan dari rumah kita
dan pemain lainnya tidak boleh menginjak rumah tersebut. Aceh yang beribu kota Banda Aceh adalah salah satu provinsi dengan status daerah istimewa. Istilah daerah istimewa biasanya diberikan karena faktor situasi di daerah tersebut. Dan untuk Aceh, karena faktor penerapan syariat Islam sebagai hukum dalam bermasyarakat. Dalam hukum Aceh, terdapat satu hukuman yang sangat terkenal nih, yaitu hukuman cambuk bagi para pelaku yang melakukan tindakan amoral. Kerja kelompok? Kok berduaan? Ayo kalian, nggak bisa. Sini kalian. Nggak boleh. Kalian bisa lewat mereka berdua kan? Ini ada orang. Bapak berdua nggak lihat nih? Mereka berdua lewat di sini. Aduh, parah banget. Masih bocil juga. Mau jadi apa kalian besarnya nanti? Punya kelompok, Pak. Berpulang. Punya kelompok. Kalian ngapain malam-malam? Saya lihat tadi kalian pegangan tangan. Ada kok tadi. Woi, ngaku aja lo, berdua. Kalian berdua tuh udah apa namanya udah ngeliatin, udah melarang istiadat Aceh lo. Kalian nyadar nggak sih? Ya, Pak, tadi baru pulang, Pak, bentar, Pak. Kok parah? Pulang sebanyak alasan deh. Kerja kelompok semalam ini. Tahu emang Sejak udah kapan? aja baru pulang. Baru pulang gandengan tangan. Senggol. Senggol dari mana? Jelas-jelas saya lihat kalian tadi gandengan tangan. Bapak nggak lihat apa mereka berdua tadi? Enggak, asli mereka itu Kita ngendap ini. Kalian ngendep-ngendep ya. Sengaja. Iya, diem-diem lewat di sini. Wah, parah sih ini, Bu. Dia bisa dibiarin sih. Bisa ini. agak sih. Kita harus bawa ke kepala desa. Boleh? Kita harus dihukum. Ayo udah, kamu sini di sini. Pak, Udah sini lo, ayo sini, sini. Udah nggak sini ini kalian. Ikut aja yuk. Ayo sini. Diam, saya nggak bersalah, Pak. diam. Diem aja. Iya betul. Halo, kenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Reido Putra Tambunan. Saya Muhammad Satan Kalian Ramadan Fitri dari absen 24. Saya Endri Fauzia, absen 9. Saya Wimen Sulaiman, absen 19. Saya Zarifan Denizala, 35. Saya Juhani Batol, absen 16. Saya Nafisa Sinarita, absen 20. Saya Tarisha Makar Kusman Dias, absen 33. Dan saya Tisha Mania, absen 6.
pada video kali ini kami akan memperkenalkan budaya Palembang. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu keadaan sehat ya. Nah, kalian sudah pasti tahu dong, di Indonesia banyak sekali suku dan adat istiadat. Di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa dan terdiri dari 16.771 pulau. Nah, pada video ini kami akan membahas kebudayaan dari daerah Palembang yang bertempat di Sumatera Selatan. Kalau dengar kata Palembang, kayaknya kita semua langsung keinget sama salah satu makanan khas Palembang deh. Nah, iya, pempek. Karena makanan ini tuh sering banget kita jumpai di kios-kios pinggir jalan. Tapi selain bahas pempek, di video kali ini kami akan membahas kebudayaan-kebudayaan yang ada di Palembang. Kalian penasaran gak sih? Langsung aja deh kita tonton dan simak videonya. Udah datang? Iya, Bu. Apa kabar? Baik. Ibu Lili baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai ketua RT di sini ingin mengucapkan terima kasih dan selamat untuk kedua Tessa rumahnya. Semoga senang di sini dan bisa berbaur dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Amin. Amin. Selamat ya Bu Tessa atas syukuran rumahnya. Iya, silakan Pak Bu dimakan. Ngidang atau ngobeng adalah tradisi menghidangkan makanan dalam kegiatan adat Palembang. Ini diadakan dalam acara pernikahan, hitanan, syukuran, dan perayaan hari-hari keagamaan. Ngidang sendiri merupakan menyajikan makanan di atas kain. Sedangkan ngobeng adalah petugas khusus untuk membantu tamu, seperti membawakan makanan para tamu, menolong, membawa minuman, dan lain-lain. Tradisi ini diperkirakan dimulai pada era Kesultanan Palembang Darussalam dan merupakan tradisi Islam yang telah terasimilasi dengan budaya lokal, yakni makan bersama menggunakan tangan secara langsung sambil duduk bersila. Sajian makanan dalam ngobeng berupa iwak atau lauk, ulur seperti sayur, sambal, dan buah-buahan, serta nasi putih atau nasi minyak yang dihidangkan di dalam dulang yang diletakkan di tengah-tengah hidangan. Makasih ya Bu Tessa atas hidangannya. Ini enak banget. Ya. Semoga Ibu nyaman ya sama rumah barunya. Terima kasih Bu Tessa atas hidangannya. Kami izin pulang. Iya, sama-sama. Tenggoh-tenggohan merupakan salah satu permainan asal Palembang, Sumatera Selatan. Tenggoh-tenggohan memiliki arti tebak-tebakan dalam bahasa Indonesia.
Mula-mula timbulnya permainan ini hanya bagi anak-anak yang berada di lingkungan keluarga ningrat yang di zaman penjajahan orang-orang tersebut merupakan orang yang memegang kekuasaan di tingkat desa ataupun orang yang dihormati oleh rakyat banyak. Lama-kelamaan permainan ini menyebar keluar lingkungan kaya tersebut ke anak-anak masyarakat kebanyakan sehingga tempat permainan berlangsung tidak terbatas dalam rumah yang anggun tetapi cukup di luar. Permainan ini dimulai dari anak-anak yang berembuk akan mengadakan permainan tenggoh-tenggohan. Mereka berkumpul 10 orang lalu membagi diri menjadi 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 5 orang. Salah satu di antara mereka menjadi pemimpin regu dan biasanya dipilih yang cekatan dan cerdas. Sesudah itu mereka membuat lapangan permainan di atas tanah. Selanjutnya ketua regu A dan regu B melakukan suit atau undian. Misalnya regu A yang menang, maka ketua regunya berhak memulai permainan dengan menyimpan batu kepada salah satu anggota regunya. Anggota regu A semua duduk jongkok dan kedua tangannya diapit ke belakang badan. Setelah selesai diletakkan batu tadi pada salah satu anggota, ketua regu A mengatakan kepada ketua regu B boleh ditenggoh. Ketua regu B mulai maju ke depan barisan regu A mengamati satu-satu pemain dan boleh dengan bergurau, mengejek dan sebagainya agar yang memegang batu kelihatan roman mukanya. Bila ketua regu B yakin benar, barulah ditenggohnya. Andaikan tenggohan atau tebak-tebakannya benar, maka regu B maju satu lompatan ke depan mendekati garis finish. Batu kecil sebagai alat permainan tadi sekarang berada pada ketua regu B dan memulai permainan seperti tadi. Andai kata ketua regu A salah tenggohan atau tebakan, berarti regu A tetap berada di tempat, tidak boleh maju. Tapi jika tenggohan atau tebakannya benar, maka regunya boleh maju selangkah yang berarti dapat sejajar lagi dengan barisan regu B. Jika tahap ini sudah selesai, maka untuk tahap berikutnya kembali lagi dimulai oleh regu B. Berakhir sampai salah satu regu ada yang lebih dulu sampai ke garis batas atau garis finish, dan regu itulah yang menang. Permainan ini sudah mulai hilang dari masyarakat sebab terdesak oleh permainan lain, tetapi tidak benar lenyap. Anak-anak masih dapat mempraktekkan permainan ini sembarang waktu. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan Selamat pagi, apa benar ini dengan Bapak Juan? Halo Pak, kenapa? Iya dengan saya Juan Pak, kenapa ya Pak? Ya, saya dari bank Pak, ingin mengabarkan bahwa Bapak menang undian dan mendapatkan uang sebesar 50 juta. Loh, yang benar Pak? Untuk persyaratannya hanya Bapak ngasih nomor rekening dan PIN kepada saya Pak untuk memverifikasinya. Ntar nomor rekening sama PIN-nya saya kirim lewat chat ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik Pak. Wah, dapat duit banyak nih. Wah, Bapak dapat duit. 5 hours later. Papa sudah pulang. Iya. Uangnya gimana? Uangnya nggak ada, habis kena tipu. Lah kok bisa kena tipu? Katanya tadi dapat undian. Maaf. Maaf. Gimana terus sekarang?
akhir-akhir ini keluarga kita kerasa terus ya. Iya, kemarin aja mama kena hipnotis. Kakak juga kena jamu. Bapak pernah gitu? Iya. Terus gimana ya? Apa kita perlu ajain syukuran tepung tawar tolak bala? Boleh. Yaudah nanti kita panggil salah satu ustazah aja. Tepuk tepung tawar tolak bala adalah salah satu dari 3 jenis tradisi tepung tawar yang biasanya diadakan pada momen tertentu. Selain untuk tolak bala, tradisi tepuk tepung tawar biasanya diadakan pada acara pernikahan dan perdamaian. Biasanya tradisi ini diadakan dengan harapan sang pengada acara bebas dari celaka. Tradisi ini diawali dari diskusi keluarga mengenai permasalahan tertentu, misalnya anggota keluarga yang sering mengalami kecelakaan. Barulah diputuskan untuk mengadakan tepuk tepung tawar tolak bala. Pada hari yang sudah ditentukan, pemohon tolak bala membuat dan membawakan sepiring ketan kunyit ayam panggang, lalu ia menyuapkan ketan tersebut kepada anggota keluarga, tetapi tertutup dari para tetangga. Prosesi ditutup dengan pembacaan doa-doa selamat agar sang pemohon tidak lagi tertimpa celaka. Setelah itu, keluarga harus bersedekah nasi gemuk atau nasi uduk kepada para tetangga, dan nasi gemuk tidak boleh digantikan dengan pilihan yang lain. Jika ingin mengundang para tetangga ke rumah, maka bentuk acaranya seperti pengajian. Ada pembacaan kitab suci Al-Quran, ceramah, yasinan, dan doa. Namun di antara runut tersebut terdapat pembacaan syair-syair permohonan keselamatan oleh pemilik hajat tolak bala. Assalamualaikum Bu Tessa. Waalaikumsalam. Kenapa nih berdiri? Ini tadi di rumah ada acara tepuk tawar tolak bala. Tadi Bu Tessa katanya nggak bisa datang ya? Iya, baru pulang ayah berdiri tidur tuh. Nggak apa-apa Bu Tessa. Makasih Bu Lili, jadi nggak enak tadi nggak bisa datang. Doain aja pasti. Ya deh. Makasih Bu Lili. Ya, hati-hati Bu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak keragaman, mulai dari budaya, suku bangsa, agama, hingga adat istiadat atau yang sering kita sebut kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Saat ini, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 300 suku bangsa. Lebih tepatnya, saat ini terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Berbagai macam perbedaan ini justru berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas bangsa dan integrasi sosial di masyarakat. Pada akhirnya, muncullah sebuah dasar negara yang sangat berperan penting untuk jalannya kehidupan negara Indonesia. Dan dasar negara tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dasar negara tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Pancasila.
Dari banyaknya suku bangsa di Indonesia, salah satunya adalah suku Sunda. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia. Mayoritas mendiami wilayah Banten dan Jawa Barat. Kata Sunda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sun atau sunsa, yang memiliki makna terang, bersinar, putih, atau berkilau. Suku Sunda memiliki banyak sekali kebudayaan adat istiadat. Berikut ini adalah beberapa contoh budaya Sunda. Permainan tradisional oray-orayan adalah permainan yang dilakukan dengan cara berbaris berjejer ke belakang membentuk ular. Permainan ini dikaitkan dengan mitos dari para dewa atau leluhur dengan para manusia. Selain itu, terdapat makna mendalam yang dihubungkan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Sebuah mitologi yang dikemas dan dijaga melalui permainan anak-anak, sehingga kepercayaan terhadap leluhur terus terjaga menyatu dalam perubahan zaman. Permainan dilakukan dengan mulai membuat barisan berjejer ke belakang seperti membentuk ular. Para pemain biasanya memegang bahu atau pinggang anak yang ada di depannya. Barisan itu akan berjalan meliuk-liuk seperti ular melata sembari bernyanyi bersama-sama. Begitu lagu oray-orayan atau tanya jawab berhenti, maka kepala ular akan berbunyi koko-koko. Ular pun akan berlari-lari kecil mengikuti kepala yang ingin menangkap ekor. Jika badan ular sudah ada yang terputus, mereka akan menyusun bentuk ular kembali dan mengulang permainan dari awal. Cingciripit merupakan salah satu lagu yang sering digunakan dalam permainan Sunda. Biasanya, lagu ini ditunjukkan untuk berhitung sebelum anak-anak mulai bermain. Pada awalnya, Cingciripit hanya digunakan untuk bermain kucing-kucingan. Namun, sekarang dapat digunakan untuk pengganti hompimpa sebelum mulai bermain. Cara mainnya yaitu, pertama anak-anak berkumpul dalam posisi melingkar. Lalu, seorang anak meletakkan telapak tangannya di tengah lingkaran. Kemudian, anak-anak lainnya meletakkan jari telunjuk mereka ke atas telapak tangan anak tadi. Setelah itu, masing-masing mengangkat dan menurunkan jari telunjuknya ke atas telapak tangan sambil bernyanyi lagu Cingciripit. Yang telat mengangkat jari telunjuknya akan terjepit dan bertanda bahwa ia kalah. Cingciripit tulang bajing, kacapit kubur lu pare bulu pare saseketak. Jol paralak mau wayang, jek no, jek no. Tingkeban berasal dari kata bahasa Sunda yaitu tingkep, yang berarti tutup. Maksud dari kata tingkeban adalah seorang ibu hamil yang mengandung selama 7 bulan dan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan. Dalam tradisi ini, seorang ibu hamil dilarang untuk bekerja terlalu berat karena bayi yang dikandung sudah cukup besar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko pada ibu hamil. Dengan kata lain, tingkeban ini memiliki tujuan dan harapan agar ibu hamil dan bayi yang dikandungnya bisa selamat. Konon katanya, upacara tingkeban ini sudah dikenal sejak masa kejayaan Kerajaan Kediri, yaitu saat diperintah oleh Prabu Jayabaya. Pada saat itu, ada seorang pasangan yang bernama Niken Satingkep dan Sadio yang sudah memiliki anak selama 9 kali, namun tidak ada satupun yang bisa bertahan hidup hingga dewasa. Keduanya lantas menghadap kepada Prabu Jayabaya. Kemudian, kedua pasangan tersebut diberi petunjuk untuk melakukan 3 hal. Pertama, mandi setiap hari Rabu Tumbah. Kedua, mandi setiap hari Sabtu Buddha. Dan ketiga, mandi suci dengan menggunakan air suci
dan gayung dari batok kelapa. Sejak saat itu, apa yang telah dilakukan Niken Satingkep menjadi tradisi yang dilakukan wanita saat mengandung. Upacara ini biasanya dilakukan dengan memulai pengajian yang membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yusuf, surat Luqman, dan juga surat Maryam. Kemudian terdapat juga upacara pemandian ibu hamil yang dilakukan oleh 7 orang keluarga terdekat. Upacara pemandian ini dipimpin oleh seorang paraji yang secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang juga dipakai bergantian setiap guyuran. Upacara ini juga menggunakan air kembang 7 rupa. Pada guyuran ke-7, dimasukkan belut yang mengenai perut ibu hamil. Hal tersebut bertujuan agar bayi yang dilahirkan dapat berjalan dengan lancar atau licin seperti belut. Bersamaan dengan jatuhnya belut, suami dari ibu hamil membelah kelapa gading yang sebelumnya sudah digambari tokoh wayang. Hal ini bertujuan agar orang tua beserta bayi yang dikandungnya dapat berbuat baik lahir dan batin. Apabila kelapa terbelah dengan sempurna, maka bayi yang dikandung oleh ibu adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, apabila meleset maka anaknya kelak perempuan. Pada masyarakat Sunda maupun Jawa, meyakini bahwa tingkeban harus dilakukan agar ibu dan anak dalam kandungan dapat terhindar dari malapetaka. Ari-ari dipercaya merupakan saudara muda dari bayi yang dilahirkan. Hal ini disebabkan karena kelahiran bayi selalu diikuti dengan keluarnya ari-ari. Oleh karena itu, ari-ari sangat dianjurkan untuk dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ari-ari adalah dengan cara menguburnya. Proses penguburan ari-ari diawali dengan mencuci ari-ari menggunakan air bersih, dan sebaiknya dilakukan oleh ayah sendiri. Namun, apabila ayahnya sudah tidak ada, bisa dilakukan oleh kakek, nenek, ataupun kerabat terdekatnya. Setelah dicuci bersih, ari-ari dimasukkan ke dalam periuk yang terbuat dari tanah atau kendil. Namun di beberapa tempat, kendil digantikan dengan tempurung kelapa. Sebelum digunakan untuk mewadahi ari-ari, wadah terlebih dahulu diberi alas daun sente, dan di atasnya diletakkan beberapa barang yang merupakan sebuah syarat. Barang tersebut tidak berlaku sama pada semua daerah, namun memiliki beberapa variasi, misalnya seperti kembang goreh, garam, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, dan sedikit kelapa. Ada juga yang menambahkan jarum dan benang bagi bayi perempuan, dan uang logam untuk laki-laki. Ada juga yang menambahkan pensil serta kertas yang bertuliskan tulisan Latin atau Arab. Setelah itu, wadah ditutup dan dibungkus dengan kain yang masih baru. Sebelum melakukan penguburan, terlebih dahulu dipersiapkan lubang tempat mengubur ari-ari. Kedalaman lubang adalah seukuran lengan si penggali lubang. Biasanya, penggali lubang adalah ayah dari si bayi. Ketentuan lubang yang dipersiapkan untuk bayi perempuan diletakkan di sebelah kiri pintu utama rumah. Sedangkan jika bayinya laki-laki, diletakkan di sebelah kanan pintu utama rumah. Hal ini dimaksudkan karena posisi laki-laki di dalam rumah tangga adalah bagian kanan sebagai simbol pencari nafkah dan penanggung jawab keluarga. Sedangkan para wanita, posisinya di sebelah kiri yang menyimbolkan pendamping suami dalam memimpin rumah tangga. Orang yang paling berhak dan sangat dianjurkan untuk menanam ari-ari adalah ayah kandung si bayi. Apabila ayahnya telah tiada, yang dianjurkan adalah kakeknya atau kerabat lain yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan pengaruh dari budaya patriarki. Orang yang menguburkan ari-ari pada intinya haruslah bersih dan berpakaian sopan. Selanjutnya, wadah yang berisi ari-ari digendong menggunakan kain, kemudian dibawa ke tempat penguburan dengan sangat hati-hati. Beberapa keluarga masih menggunakan payung untuk memayungi wadah yang berisi ari-ari saat ke tempat penguburan. Kemudian wadah dimasukkan ke dalam lubang dan dipadatkan secara hati-hati. Di beberapa daerah, atas tanah kuburan ari-ari tersebut dipagari dengan bambu atau sekedar ditutup dengan 2 buah genteng. Di atasnya dipasang lampu yang dinyalakan setiap malam selama 35 hari. Lampu ini dimaksudkan agar ari-ari dan si bayi selalu mendapatkan penerangan di kala gelap, sehingga hati dan jiwanya juga menjadi terang.
Tari Jaipong merupakan salah satu kesenian dari Jawa Barat yang mendunia. Tarian ini merupakan gabungan dari 3 kesenian lain, yaitu ketuk tilu, wayang golek, dan pencak silat. Dari gabungan tersebut, membuat Tari Jaipong memiliki gerakan yang unik, sederhana, dan energik. Tari Jaipong lahir dari 2 seniman, yaitu Suwanda dari Karawang dan Gugum Gumbira dari Bandung pada tahun 1970-an. Kedua seniman tersebut berkolaborasi untuk menciptakan gerakan dan iringan musik Tari Jaipong. Tari Jaipong terinspirasi dari tari ketuk tilu yang dikombinasikan dengan jenis tarian lainnya. Pada awalnya, Tari Jaipong dikenal dengan ketuk tilu kiwari atau tari ronggeng ketuk tilu. Namun, nama tersebut dilarang karena berkonotasi negatif. Kemudian, Gugum Gumbira mengganti nama tarian tersebut karena terinspirasi dari bunyi gendang yang terdengar blak tipong dan dimodifikasi menjadi jaipong. Tari ini sering dipentaskan saat acara penting, seperti penyambutan tamu dari negara asing atau bahkan untuk misi kesenian ke luar negeri. Kalian kok main game mulu sih? Kenapa sih? Tahu lah, kan seru main game gini. Gimana kalau kita coba permainan tradisional? Permainan tradisional apaan? Emang apa serunya sih? Paling orang ini. Iya. Nah, gimana kalau kita coba permainan engklek? Engklek. Permainan apa itu? Hai friends, tahu apa itu engklek gak? Engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak dan 1 gambar gunung. Penyebutan engklek tidak lain karena pemain harus melompat dengan 1 kaki. Ada juga yang menyebut permainan ini dengan tapak gunung, sudamanda, ataupun sondamanda. Gambar sebagai bidang permainan tersebut dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, maupun tempat datar lainnya. Dan biasanya, gambar dibuat dengan kapur tulis, arang, dan kayu jika dibuat di atas tanah. Pokoknya nggak bakalan kalah seru deh. Yaudah deh. Yuk. Engklek populer dan dimainkan oleh kalangan anak-anak di Indonesia dan menjadi budaya turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun begitu, permainan ini bukan berasal dari Indonesia. Kalau udah nyampe, sekarang kita ngapain? Kita di sini butuh kapur, kita cari dulu aja di sini, pasti ada. Yaudah yuk, kita cari yuk. Ini udah ketemu nih kapurnya. Kalau udah ketemu kapurnya, sekarang kita buat pola permainannya. Permainan engklek atau yang memiliki nama internasional hopscotch telah dimainkan sejak berabad-abad lalu. Nama hopscotch dalam bahasa Inggris berasal dari kata hop yang berarti melompat dan iskosher, yakni sebuah kata Perancis kuno yang berarti memotong. Permainan ini dilaporkan berasal dari zaman Romawi kuno. Engklek disebut-sebut digunakan untuk melatih tentara Romawi. Masing-masing cari batu. Permainan ini diyakini dapat membantu prajurit Romawi untuk meningkatkan gerak kaki mereka saat mereka berlari di lintasan sembari mengenakan baju besi lengkap. Anak-anak di zaman Romawi tersebut dipercaya terinspirasi membuat permainan yang dilakukan saat prajurit berlatih. Akhirnya, mereka membuat permainan dengan versi yang lebih kecil dan sederhana. Nah, sekarang udah ketemu kan batunya. Kita tinggal main. Cara mainnya gimana? Dari sini aku bisa. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang putih. Gaco dilempar pada kotak pertama.
Setelahnya, pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gacor. Kemudian, pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gacor. Dalam permainan selanjutnya, pemain akan melempar gacor ke kotak kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Jika pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gacor ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Kalau berhasil mengambilnya, artinya permainan sudah selesai. Dalam hal ini, pemain berhak mendapat satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lainnya. Pergantian pemain terjadi jika gacor masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Sekarang udah 2023. Sedangkan warga di sini dari tahun 2019 sama sekali nggak ada tradisi sadranan. Ya dikarenakan COVID sih bener. Terus juga PPKM kita nggak boleh ngumpul. Tapi sekarang kan PPKM udah cabut ya. Apa kita ngadain tradisi sadranan di warga sini? Kayaknya boleh deh. Assalamualaikum warga Nyos semuanya. Gimana nih kabarnya? Jeng, tau gak sih kemarin ada yang habis pindahan? Gimana? Di situ rumahnya samping rumah aku. Ganteng banget. Iya sumpah, ganteng banget no. Iya gak sih? Oh iya. Oh iya kan? Ada notif nih. Apa? Itu di warga nyonya coba deh lihat. Iya. Itu gak di kalian? Oh iya. Ya sekitar 3 tahun belakangan ini kita nggak ada yang namanya tradisi sadranan. Bagaimana kalau tahun ini kita adain tradisi sadranan? Oh, mau jadi sadranan lagi nih? Ibu pada ikut nggak? Boleh deh, ayo deh. Ayo. Ayo Bapak Ibu semua, kita ramaikan acara sadranan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kalian kan pada baca grup belum? Katanya ada sadranan lagi loh. Iya, udah kebetulan kita juga lagi bahas. Iya. Yaudah nih, siap-siap. Iya, yaudah. Ayo. Ya, makasih Bu Naila. Pamit pulang dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Apa kabar Pak? Gimana nih? Alhamdulillah sehat juga. Jadi gimana nih Pak? Gini, kemarin kan saya udah menginformasikan warga bahwa minggu-minggu ini akan diadakan tradisi sadranan. Ya, dan juga Sebagai negara yang kaya akan suku adat, Indonesia memiliki segudang budaya yang tersebar di seluruh pulau-pulaunya. Di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, ada salah satu tradisi yang masih kental dan masih rutin dilakukan oleh masyarakat, yaitu sadranan. wah, tradisi ini akan kita adakan abis isya ya. Jadi biar kita ada jarak juga untuk mempersiapkan semuanya. Siap-siap, nanti saya infokannya di grup Ya Pak. habis isya. Iya Pak. Udah kebutuhan azan maghrib juga, kita sholat bareng ya Pak. Sadranan adalah serangkaian upacara
yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta sraddha, yang artinya keyakinan. Sadranan adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Tradisi sadranan lahir pada masa Kerajaan Majapahit. Pertamanya bertujuan untuk pemujaan roh nenek moyang dengan menyediakan berbagai sesajen. Namun setelah Islam masuk, tujuan tersebut telah ditujukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan para leluhur. Pada pelaksanaannya, masing-masing daerah memiliki waktu yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya tradisi ini selalu dilakukan sebelum menjelang puasa atau bulan Ramadan. Tradisi nyadran terdiri dari berbagai kegiatan, yakni pertama, melakukan besik, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Kedua, ada kirap, merupakan arak-arakan peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan. Ketiga, ada ujub, yaitu menyampaikan ujub atau maksud dari serangkaian upacara adat nyadran oleh pemangku adat. Keempat, ada doa. Pemangku adat memimpin kegiatan doa bersama yang ditujukan kepada roh leluhur yang sudah meninggal. Dan yang terakhir ada kembul bujono dan tasyakuran. Setelah dilakukannya doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dengan saling bersendau gurau untuk saling mengakrabkan diri. Salah satu warisan adat yang masih lestari hingga kini di masyarakat Jawa adalah siraman, sebuah upacara penuh simbol dan makna yang biasa hadir sebagai bagian dari rangkaian prosesi dalam pernikahan. Siraman merupakan proses memandikan atau mengguyur calon pengantin sebelum proses ijab kabul dilaksanakan. Bagi masyarakat Jawa, siraman tidak hanya membersihkan raga saja. Lebih dari itu, siraman juga dilaksanakan untuk membersihkan jiwa kedua calon pengantin. Membersihkan jiwa dan raga ini penting, sehingga kedua calon pengantin dalam keadaan bersih dan segar saat memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Siraman dimaknai secara simbolik bahwa pengantin bertekad untuk berperilaku, bertindak, dan bertutur kata yang baik selama menjadi suami istri. Urutan upacara siraman dimulai dengan sungkeman. Calon pengantin wanita keluar dari kamar rias, kemudian sungkem kepada kedua orang tua untuk memohon doa restu. Keluarnya calon mempelai wanita dari kamar rias diiringi alunan musik Jawa, gending, ketawang, mijil, laras, pelok, patet barang. Masuk ke acara inti, yaitu siraman. Tata cara siraman pertama adalah menyiapkan air kembang yang digunakan untuk menyiram kedua mempelai.
Air siraman merupakan air yang dicampur dengan bunga setaman, yaitu mawar, melati, dan kenanga. Maksud dari penggunaan kembang setaman ini adalah agar keluarga yang dibina senantiasa diberikan keharuman dari para leluhur. Air yang digunakan diambil dari 7 tempat berbeda. Sumber air dari 7 tempat yang berbeda ini melambangkan harapan hidup untuk saling menolong. Berikutnya, calon pengantin yang sudah mengenakan busana siraman akan dijemput kedua orang tuanya dari kamar. Calon pengantin akan dituntun untuk ke tempat siraman yang diiringi para sanak saudaranya. Setelah kedua calon pengantin siap di tempatnya, acara akan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh setempat. Kemudian siraman dimulai. Adapun yang pertama kali menyiram air adalah bapak pengantin, kemudian ibunya, lalu diikuti oleh orang-orang yang dituakan. Pihak terakhir yang menyiram biasanya adalah juru rias ataupun sesepuh yang telah disepakati. Air disiram mulai dari kepala calon pengantin, diikuti pundak bagian kanan lalu kiri, lalu dituangkan ke tangan, dan terakhir kaki bagian kanan dan kiri.